Kemarin saya ada di Bangkok, Thailand. Ya, ada acara sebuah brand lah. Dan saya nekat untuk pakai daily driver 1 hari ketika liputan. Pakai HP 1 jutaan dari Redmi. Yang pasti kalian bakal suka banget. Karena lagi-lagi di kelas harganya Redmi punya value yang lebih dibanding kompetitornya. Apa aja itu? Jadi kenalin, ini adalah Redmi 14C. Layarnya sekarang lebih gede dibandingkan Redmi 13C. Redmi 14C sekarang 6,88 inch. Refresh rate-nya up to 120 Hz, peak brightness-nya up to 600 nits. Saya pakai di cuaca Bangkok yang gokil banget panasnya, untuk outdoor masih aman. Refresh rate-nya juga bisa adaptif 60, 90, dan juga 120 Hz. Walaupun sayangnya 120 Hz-nya ini bisanya di aplikasi-aplikasi tertentu. Tapi kalau untuk di home screen, scroll-scroll, dan aplikasi lain, dia udah support sampai 90 Hz. Jadi scrolling lebih mulus dan responsif. Dan inget, harganya 1 jutaan. iPhone 16 yang paling baru aja refresh rate-nya itu nggak nyampe 62 Hz, mentoknya di 60 Hz. YouTube dia juga bisa di upscaling sampai 2160p, tapi saran saya jangan ya dek ya, karena nge-lag. Resolusi bawaan dia itu HD+, jadi kalau YouTube saran saya sih diturunin aja resolusinya di bawah 1080p biar nggak terlalu laggy. Untuk Netflix dia punya security wideband L1, jadi untuk playback Full HD aman. Color game mode dia ada di 70% NTSC. Buat nonton YouTube warnanya masih keluar, masih nyaman ya, walaupun kontras rasionya kurang ya buat saya yang terbiasa dengan panel OLED, tapi IPS-nya ini overall untuk kelas harganya masih mantep. Minus paling cuma di screen to body rasionya aja yang masih kepala 8, 89,7%. Frame-nya masih terlihat tebel, ditambah lagi selfie kameranya belum punch hole, masih water drop. Kompetitornya aja udah ada loh ya, punch hole 1 jutaan. Untuk desain dia facelift banget dari generasi sebelumnya. Desainnya berubah total dengan bingkai kamera bulat di tengah. Xiaomi sih sebut desainnya ini dengan rounded design aesthetic, desain selera sih. Tapi mohon maaf Xiaomi, untuk desainnya kali ini bukan selera saya. Desainnya menurut saya ya, desainnya ini masih terlihat kalau dia HP entry level sejutaan. Karena finishingnya ini rame buat saya yang suka minimalis. Ada gradasi dari bingkai kameranya yang kayak siluet bintang jatuh gitu. Varian warnanya ada 4, ada midnight black, sage green, dreamy purple, dan starry blue seperti yang kita bahas ini. Dimensinya juga kerasa entry level. Bobotnya ini ada di 211 gram dan ketebalannya masih kepala 8 dengan 8,2 mm. Jadi dibawa dengan satu tangan, ya lumayan bulky dan berat. Cuman yang saya suka finishingnya ini, walaupun dia agak-agak glossy, tapi buat tangan saya yang cepet banget basah, nggak nempel fingerprint. Di bagian atas dia ada audio jack, kanan ada volume button dan tombol power sama fingerprint. Di bagian bawah ada Type-C, speaker dan mic. Di sebelah kiri ada SIM tray yang bisa dual SIM dan support micro SD tambahan. Tapi dimensi yang gede ini bukan tanpa alasan ya. Karena kalau kita lihat dari sisi baterainya ini di-upgrade dibandingkan Redmi 13C. Yang sekarang dia pakai 5160 mAh, sementara yang dulu kan cuma 5000 mAh. Dan jelas butuh space yang lebih gede juga kalau mau nambah baterai. Daya tahan baterainya sih oke ya. Saya pakai di Thailand buat buka maps, kamera, GPS juga aktif terus seharian pakai. Masih sisa sekitar 40% untuk saya pakai seharian. Tapi itu tanpa saya gunakan untuk main game sama sekali ya. Ya kebutuhan untuk liputan aja. Kalau untuk waktu pengecasannya dia lebih lama dibandingkan sebelumnya si Redmi 13C, karena untuk support fast chargingnya sama-sama 18 watt. Tapi sekarang kan baterainya lebih gede ya. Walaupun lebih gedenya nggak terlalu banyak juga sih, cuma selisih 160 mAh. 0 ke 100% dia butuh waktu sekitar 1 jam 42 menit. Lanjut kita bahas performanya. Nah, untuk spesifikasinya dia pakai chipset MediaTek Helio G81 Ultra ditemani dengan varian RAM ada yang 6GB 128 dan ada yang 8GB 256. Yang kita bahas ini yang 8GB, dan selama saya pakai di Thailand untuk buka banyak apps kayak Google Maps, kamera, browser buat cari-cari informasi di Thailand, aman-aman aja sih, nggak terlalu lagi dengan RAM 8GB-nya ini. Dan selama di Thailand saya lebih sering bukanya TikTok dan browser untuk cari Labubu yang masih ada di mana, karena lagi happening banget nih Labubu. Cuman kalau digunakan untuk gaming ya, si Helio G81 Ultra ini bukan chipset yang paling kenceng di kelas harga 1 jutaan. Kalau untuk main Mobile Legends atau PUBG MC aman-aman aja. Cuman kalau kalian mainnya game Genshin Impact walaupun settingan lowest, saran saya sih cari HP Redmi yang lain. Kameranya saya salut sih.
Untuk HP di kelas harganya, main kameranya ini masih bisa banget diandalkan. Dia punya triple kamera setup, main kamera 50 megapiksel, depth 2 megapiksel, dan lensa bonus lah 0,08 megapiksel auxiliary lens. Ya buat pemanis aja karena nggak mungkin kita pakai juga. Dan selfie kameranya sekarang di-upgrade. Dulu di Redmi 13C 8 megapiksel, sekarang udah 13 megapiksel. Hasil fotonya kalau kondisi daylight dan di dalam ruangan itu masih bisa diandalkan banget loh. Biasanya HP sejutaan itu kalau di indoor warnanya agak kemerahan, skin tone kayak lagi demam karena muka memerah. Tapi di 14C nggak terlalu terlihat, skin tone-nya masih terlihat natural, dan mid range juga masih oke, detail juga masih tajam, post processingnya nggak terlalu lebay. Ya untuk kelas harganya masih oke banget lah. Selfie kameranya juga masih oke, mirip-mirip kayak main kameranya tadi dengan skin tone terlihat bagus, nggak pucet, nggak kemerahan juga. Foto backlit emang belum ke post processing dengan bagus untuk dynamic range, tapi dia masih bisa nangkep detail muka yang pas. Sekarang kita lagi ada di Chinatown Night Market di Bangkok sambil kita cobain low light-nya Redmi 14C ya. Nah ini seperti ini, wah sayangnya kalau misalkan di belakang itu cahayanya terang banget, dia belum on sih. Terus ada flare-nya juga dan agak shaky ya. Tapi mikrofonnya kayak apa? Ini ada suara tuk-tuknya, ngeblor banget ya knalpotnya. Wih, coba saya ganti kamera belakangnya sambil kita lihat low light-nya seperti apa. Nah, jadi kira-kira seperti ini kualitasnya kalau pakai kamera belakang 1080p 30 fps. Ini saya pegang di tangan satu aja ya. Nah, di sebelah sini ada yang lagi ngelap-ngelapin, ada biru juga, nggak tahu. Ini tadi kita ke, kayaknya iya deh, itu Chinese tea shop. Yang paling saya suka sih GPS ya selama saya pakai di Thailand, karena untuk HP 1 jutaan GPS-nya ini ada 3. Biasanya kalau kita ngomongin HP entry level yang 1 jutaan, bahkan di websitenya cuma tertulis GPS gitu aja. Tapi si Redmi berani tulis ada 3 GPS, dan GPS-nya ini akurat. Selama saya pakai Open Maps di Bangkok nggak ada masalah, nggak ada sinyal loss walaupun saya ada di dalam tanah ketika saya pakai Metro Train Station-nya. Ini saya lagi ada di bawah ya, di basement karena ini di stasiun. Tapi GPS-nya juga masih jalan. Tuh. Dan kalau misalkan saya gerak-gerak, dia juga ngikutin tuh. Tuh. NFC juga ada, audio stereo ada, AI face unlock juga ada, fingerprint ada juga. Apalagi hardware gyro. Hardware gyro sayangnya belum ada. Kalau untuk OS dia pakai Hyper OS, dan kalau kalian tanya AI-nya yang di Xiaomi 14T kemarin diturunkan ke 14C nggak? Jawabannya sayangnya belum ya. Untuk bloatware sama iklan juga masih ada, walaupun bisa dimatiin dan di-uninstall juga sih bloatware-nya kalau nggak berkenan. Saat video ini saya buat, saya belum tahu harganya si Redmi 14C ini berapa, cuman kalau saya kutip dari Kompas, untuk yang varian 6128 itu harganya di 1499, dan untuk yang 8256 harganya di 1799. Biasanya sih nanti pas launching bakalan ada banyak promo, entah itu promo bundling atau cashback ya. Kalian cek aja ketika video ini udah saya publish, nanti akan saya update infonya di kolom deskripsi. Dan di kelas harganya, kalau ngomongin performa, dia memang bukan yang paling kenceng sih. Ada yang di harga 1 jutaan, dia pakai chipset yang lebih kenceng dibandingkan dengan MediaTek Helio G1 Ultra. Cuman, kalau dari sisi real use-nya, kelebihan si Redmi 14C ini dia punya baterai yang lebih gede, lebih awet. Sekarang kameranya dari semua HP 1 jutaan yang pernah saya pegang, dia yang paling oke lah, paling aman untuk di-upload atau diajak liputan juga masih aman. Karena hasilnya nggak terlalu terlihat kalau dijepret dari HP entry level 1 jutaan. Biasanya 1 jutaan itu kameranya kayak kamera-kamera webcamnya laptop gitu loh. Videonya ya masih terlihat shaky, foto low light juga harus dijaga dengan cahaya yang lebih biar nggak terlalu banyak noise dan nggak blur. Dari sisi layar dia udah 120 Hz dengan 600 nits. YouTube bisa di upscaling, Netflix-nya support L1, warnanya juga masih tajam. Fitur security ada face unlock, fingerprint, konektivitas ada NFC, ada 3 GPS. Desain berubah total dengan rounded straight night design, tapi ini selera sih. Kalau kalian suka dengan desain kayak gini, coba deh tulis di kolom komentar. Siapa tahu ternyata selera saya aja yang rendah. Saran saya buat Redmi ke depannya, karena sekarang HP entry level udah banyak yang pakai pansul, jadi mungkin untuk selfie kameranya ini dibikin pansul lah, biar nggak terlalu terlihat kalau ini HP entry level sejutaan. Terus bobot dan dimensinya bisa diperingkas lagi, biar lebih compact, sama support chargingnya
minim 33 watt lah, jangan 18 watt biar lebih kenceng aja ngecasnya. Tapi overall di kelas harganya yang cari bukan performa ngebut aja ya, lebih ke fitur yang all-rounder dan kamera yang aman di 1 jutaan, Redmi 14C ini menurut saya bisa jadi salah satu rekomendasi HP entry level yang sangat-sangat menarik. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye. Wih.